Kemudian teman-teman begini, penggambarannya ya. Kita lihat dulu alurnya, maka kita mulai dulu dari saluran pencernaan ya. Jadi begini, kita pelan-pelan ya. Saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian tenggorokan, kerongkongan, kemudian di bawahnya ada lambung, kemudian usus kecil pangkal, usus kecil tengah, dan usus kecil ujung. Dan usus besar pangkal, usus besar tengah, dan usus besar ujung. Kemudian di bawahnya itu ada kolon. Kemudian teman-teman, antara persambungan lambung dan usus kecil itu ada yang sering disebut ulu hati. Kemudian di antara persambungan antara usus kecil dan usus besar itu ada yang sering disebut usus buntu. Ya. Kemudian kita perkecil lagi. Mulut itu kaitannya dengan gigi, kemudian lidah, rahang atas dan rahang bawah. Kemudian ada tenggorokan dan kerongkongan itu kaitannya dengan gerak peristatik. Kemudian di bawahnya ada lambung. Lambung itu kaitannya dengan proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Jadi proses pencernaan mekanik ini kaitannya dengan otot lambung. Proses pencernaan kimiawi ini kaitannya dengan enzimatik atau enzim. Ada beberapa enzim yang ada di lambung. Yang pertama itu ada asam lambung, kemudian ada enzim pepsin, ada enzim lipase ya, ada enzim renin, ada mukus atau mucin, ada gastrin, dan ada faktor instrik. Kemudian asam lambung itu adalah cairan asam yang terdiri dari asam klorida atau HCl, kemudian kalium klorida atau KCl, kemudian natrium klorida atau NaCl. Kemudian di bawahnya lagi ada usus kecil, ya, usus kecil bagian atas. Usus kecil bagian atas ini kaitannya nanti dengan organ liver, kantong empedu, dan pankreas. Kemudian di bawahnya lagi usus kecil bagian tengah itu kaitannya dengan enzim lipase, enzim maltase, dan enzim tripsin. Kemudian di bawahnya lagi itu ada penyerapan, ya. Kemudian di bawahnya ada usus besar pangkal, usus besar tengah, dan usus besar ujung. Usus besar pangkal, tengah, dan ujung ini kaitannya dengan penyerapan air yang sisa-sisa ya, sisa-sisa penyerapan air yang sudah diserap oleh usus kecil yang di atas. Kemudian usus besar ini juga sangat erat kaitannya dengan bakteri usus. Nah, kemudian kita gambarkan lagi lebih mengkerucut lagi. Usus kecil itu tadi bisa dibagi 3 ya. Usus kecil bagian atas itu yang kaitannya atau sering disebut duodenum.
Usus kecil bagian tengah itu atau sering disebut jejunum. Usus kecil bagian bawah itu sering disebut ileum. Usus kecil bagian atas itu fungsinya itu menghaluskan makanan, menetralkan makanan yang turun dari lambung. Usus kecil bagian tengah itu juga berfungsi untuk menghaluskan makanan, menetralkan makanan agar mudah nantinya diserap oleh pembuluh darah kapiler. Kemudian usus kecil bagian bawah ini ada penyerapan. Penyerapan ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang sering disebut larut dalam air, dan ada juga yang sering disebut larut dalam lemak, ya. Larut dalam air itu artinya sari-sari makanan itu akan dimasukkan ke pembuluh darah. Ke pembuluh darah, ya. Larut dalam lemak artinya sari-sari makanan itu akan dimasukkan ke pembuluh kelenjar getah bening atau sering disebut pembuluh limpe. Larut dalam air itu artinya sari-sari makanan itu akan dimasukkan ke pembuluh darah. Jadi yang larut dalam air itu ada karbohidrat dan protein, ya. Karbohidrat itu akan dipecah menjadi polisakarida, kemudian dipecah lagi menjadi disakarida, kemudian dipecah lagi menjadi monosakarida. Jadi polisakarida ini adalah molekul yang besar-besar. Kemudian disakarida ini adalah molekul yang kecil-kecil. Monosakarida ini adalah molekul yang paling kecil. Monosakarida ini tidak bisa dipecah lagi menjadi gula yang sederhana. Tetapi monosakarida ini masih bisa dipecah menjadi sumber energi utama, yaitu adenosin trifosfat. Kemudian ada protein, ya. Protein itu akan dipecah dan disusun ulang menjadi peptida, ya. Dipecah lagi menjadi asam amino. Kemudian ada air, mineral, vitamin B, dan vitamin C. Asam amino yang sudah diserap oleh tubuh akan disintetis ulang di dalam tubuh, sehingga nanti menjadi molekul-molekul yang diperlukan oleh tubuh, ya. Jadi terdapat 20 jenis asam amino yang difungsikan untuk membentuk molekul protein atau enzim. Jadi 9 diantaranya itu adalah molekul, 9 diantaranya itu adalah yang kaitannya dengan protein esensial. Artinya asam amino, saya ulangi, ya. Jadi terdapat 20 jenis asam amino yang sifatnya molekul-molekul pembentuk protein atau enzimatik. 9 diantaranya itu asam amino esensial. Artinya asam amino itu tidak dapat disintetis oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari sari-sari makanan atau dari sumber makanan. 11 diantaranya itu asam amino non esensial. Artinya asam amino yang dapat disintetis oleh tubuh. Insya Allah
kalau sudah ada saatnya kita akan membahas tentang asam amino ini ya. Kemudian teman-teman, kita masuk ke lemak. Jadi lemak itu akan dipecah dan diubah susunannya menjadi asam lemak, kemudian menjadi gliserol. Kemudian ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya, dah sampai di sini dulu ya. Kemudian gambaran sederhananya begini teman-teman. Kita akan kembali ke awal lagi. Ya. Jadi sari-sari makanan yang tadi yang berada di usus kecil bagian bawah itu ya. Sari-sari makanan yang sudah diserap oleh pembuluh darah kapiler yang ada di usus itu, yang kaitannya dengan karbohidrat dan protein itu akan dikirim ke liver ya. Kemudian sari-sari makanan itu di liver itu akan ditampung, kemudian diubah, kemudian disintetis ulang ya, atau dirombak lagi. Sudah, sebagian zatnya itu, contoh nih zat besi ya, sebagian zatnya itu akan dikirim ke sumsum tulang belakang untuk pembentukan sel darah baru. Nah, ini nanti kaitannya dengan ginjal, yaitu hormon eritropoietin untuk membentuk sel darah baru. Kemudian sebagian zat-zat makanan itu akan dikirim ke jantung. Kemudian di jantung ini zat-zat makanan itu akan dikirimkan oleh jantung ke seluruh tubuh. Itu yang kaitannya dengan karbohidrat dan protein. Kemudian sari-sari makanan yang diserap oleh pembuluh darah kapiler yang ada di usus itu, yang kaitannya dengan lemak itu, maka akan dikirimkan ke kelenjar getah bening atau ke kelenjar limfe ya. Kemudian satu lagi, zat-zat yang tidak bisa diserap oleh tubuh ya, seperti serat-serat itu. Kemudian sari-sari makanan yang sudah diserap oleh tubuh sari-sarinya, artinya sudah menjadi ampas, maka akan diturunkan ke usus besar. Jadi teman-teman, yang perlu digambarkan di sini begini. Ini kita cara membaca alur ya. Ini nanti sangat penting sekali nih. Proses pembentukan darah itu ada dua. Jadi biar nanti jelas bahasanya ya. Proses pembentukan darah itu ada dua. Karena apa? Karena nanti dalam kondisi tertentu ini sangat dibutuhkan. Proses pembentukan darah itu, kalau kita melihat dari teori barat itu, ya, itu proses pembentukan darah adanya di sumsum tulang. Tetapi pembentukannya ada di limpa dan di liver, ya. Nah, kalau pembentukan, saya ulangi ya. Jadi proses pembentukan darah itu kalau kita melihat teori dari barat itu adanya di sumsum tulang merah, kemudian pematangannya itu adanya di liver dan di limpa. Tetapi kalau pembentukan darah yang di holistik itu adanya di limpa lambung. Tetapi kalau kita melihat alurnya dua-duanya begini,
ketemunya itu nanti ketemu di limpa. Jadi fungsi limpa itu secara umum ada dua. Yang satu kaitannya itu ke nutrisi, yang satu kaitannya dengan antibodi. Ya, nah, ini nanti kita akan bahas setelah beberapa sesi lagi ya, yang khusus yang berkaitan dengan limpa. Tetapi yang perlu kita gambarkan di sini, limpa itu nanti ada cara kerjanya ada dua. Jadi kalau dia berbicara tentang darah nanti berarti kaitannya dari diserap oleh usus kecil, kemudian masuk ke limpa, kemudian masuk ke liver ya, kemudian dari liver itu sebagian dikirim ke sumsum tulang merah yang kaitannya dengan ginjal, kemudian sebagian lagi dikirim ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini kaitannya dengan nutrisi atau darah. Tetapi kalau kita nanti berbicara tentang antibodi, perombakan darah itu berarti adanya nanti di limpa, ya. Perombakan darah juga adanya di limpa. Kemudian limpa itu juga kaitannya dengan antibodi. Jadi kita gambarkan nanti biar lebih sederhana ya. Karena apa teman-teman? Contoh nih ya, kita sering menemukan kasus di lapangan itu. Ketika kita kadang menemukan kasus-kasus seperti yang sering terjadi ini, kasus-kasus diabetes itu, ketika dicek itu hemoglobinnya tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Contoh nih hemoglobinnya hanya 8. Sementara yang dibutuhkan oleh tubuh itu kira-kira lebih kurang 11, sekian ya. Kalau kita fokus memperbaiki fungsi sumsum tulang belakang, kemudian limpa dan hati, kadang-kadang ini tidak berhasil. Maka ketika kita perbaiki limpa lambung, ya, kita perbaiki limpa lambung, kemudian kita perbaiki sumsum tulang, limpa dan hati, itu proses pembentukan hemoglobin itu bisa membaik. Itu biasanya dalam jangka 3-5 hari itu akan membaik. Dan ini juga sering kita ketemukan kasus-kasus beginian itu pada kasus-kasus gagal ginjal. Gagal ginjal itu yang yang kreatininnya itu sudah contoh nih sudah 2 atau 3. Nah, ini juga sering terjadi hemoglobin itu tidak bisa dibentuk. Jadi kalau kita fokus pembentukan hemoglobin atau pembentukan darah itu kita fokus di sumsum tulang merah itu, kemudian berbagai cara ya kita lakukan, itu biasanya tidak membaik ya, yang sering kita ketemu di lapangan. Tetapi ketika kita lihat proses pembentukan darah yang dari holistik itu adanya di limpa lambung, maka ini biasanya hanya butuh 3-5 hari itu pembentukan sel darah itu biasanya akan kembali normal ya. Contoh nih seperti pembentukan leukosit itu juga ya, leukosit, trombosit itu juga, basofil, neurofil, eosinofil, limfosit dan monosit itu, atau sel makrofag itu juga ketika kita fokus memperbaiki di sumsum tulang tanpa harus diperbaiki limpa lambung itu biasanya sangat sulit sekali. Jadi ini kita cerita sedikit ya. Jadi teman-teman, hari ini sebenarnya kita tidak membahas secara detail. Kita hanya membahas itu secara prinsip-prinsip dasarnya saja. Bagaimana cara menggambarkannya, bagaimana cara kita itu melihat alur perjalanannya. Ya.